Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mahasiswa dan rekan-rekan peneliti. Mungkin riset kita, apakah riset tugas akhir, riset magister maupun disertasi, stuck, tidak kelar, terlambat, pasti ada sebabnya. Saya akan berbagi tips dalam video ini. Ya, bagi Anda yang baru datang di channel ini, perkenalkan, saya Bustami Syam. Saya guru besar di Fakultas Teknik USU, tepatnya di Teknik Mesin. Dan channel ini salah satu topiknya membicarakan tentang manajemen perencanaan dan pengembangan penelitian, research management. Kalau belum subscribe, silakan subscribe dan silakan share sebanyak-banyaknya. Mari kita berbagi kebaikan kepada sesama. Simak terus. Pertama saya akan mengajak rekan mahasiswa peneliti untuk melihat bahwa sebuah kegiatan kita itu merupakan sebuah lingkaran dengan bermacam kegiatan. Dan titik sentral dari kegiatan itu, kunci pemain utamanya adalah you. You are. Kita adalah pemain utamanya. We are the key player. Siapakah kita? Siapakah Anda? Lihat CV, curriculum vitae. Tentu untuk sampai kepada riset tesis, riset tugas akhir, disertasi, sudah belajar metodologi penelitian, sudah menguasai instrumen, sudah menguasai software engineering misalnya, sudah lulus mata kuliah dasar atau mata kuliah yang mendukung riset tersebut, sudah terbiasa membaca paper-paper ilmiah, mungkin juga sudah pernah ikut seminar-seminar ilmiah dan sudah membuka jejaring atau networking dengan para peneliti lain. Yang kedua, mari kita lihat elemen-elemen yang mungkin menjadi penyebab kegagalan, ya belum gagal tapi mungkin keterlambatan, stuck dari kegiatan penelitian. Yang pertama misalnya subjek penelitian. Di sini ada subjek, ada variabel, ada instrumen, ada analisis. Judulnya misalnya kinerja struktur GB pori dan kemampuannya dalam penyerapan air limpahan. Ini engineering ya, ini terkesan engineering. Saya ulang ya, kinerja struktur GB pori dan kemampuannya dalam penyerapan air limpahan. Nah, dari judul ini, ya, tentu di sini kita tidak permasalahkan bagaimana cara mendapatkan judul ini. Itu sudah kita bahas dalam video yang lalu. Dan bagaimana mendapatkan gap penelitian, masalah penelitian, sehingga pada akhirnya kita memilih judul ini. Kita tidak bicarakan lagi di sini, silakan nanti di deskripsi kami berikan linknya. Nah, dari judul ini, mampukah kita membreakdown dia menjadi 4 key elemen penting, yaitu subjek, variabel, instrumen, dan analisis. Kebetulan ini judul adalah judul dari penelitian riset kami di pusat riset kami. Menjadi subjek adalah GB pori.
Nah, tentu pertanyaannya, apa itu GB pori? GB singkatan dari grass block, ya. Itu paving block yang ada hole sehingga bisa tumbuh rumput. Telah kami jelaskan juga pada video sebelumnya, nanti kami buat linknya di deskripsi. Dan GB pori, karena ini pori berarti ada dilengkapi dengan pipa biopori. Lalu kita ingin melihat sebagai variabelnya adalah bagaimana kinerja strukturnya. Kalau kita bicara struktur, maka bagaimana dengan kekuatan mekanik dari struktur GB pori? Ya, kekuatan terhadap lindasan kendaraan misalnya. Ya, berapa tegangan patah atau kekuatan patah dari materialnya atau dari strukturnya juga. Kemudian density-nya, ya, apakah ini terlalu berat dengan yang produk komersial yang sudah ada misalnya, atau bagaimana respon dia terhadap apabila terjadi beban impact. Ini adalah kinerja struktur daripada grass block itu yang harus diteliti. Berarti kita harus membuat yang baru, produk baru, atau membeli dari yang sudah ada. Ini tentu harus dikaji. Ini adalah variabel yang pertama yang barangkali kita harus perhatikan. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, kemampuannya dalam penyerapan air limpahan seperti air hujan misalnya. Ya, bagaimana kita harus bisa ukur dalam per menit itu berapa liter itu air bisa diserap, ya, untuk area tertentu. Jadi bagaimana setting peralatannya, instrumennya, ya, untuk mengukur kekuatan daya serapannya, untuk mengukur strukturnya, dan bagaimana menganalisa data yang kita peroleh itu, untuk kemudian kita diskusikan. Nah, sampai di situ, ya, walaupun kita sudah mendapatkan barangkali hasil yang baik, tetapi mahasiswa terkadang masih juga mengalami stuck atau mengalami kemacetan di dalam risetnya. Apa faktor lain yang harus dipertimbangkan? Ya, kita break sejenak. Saya makan pisang, dan pisang ini energy booster ini untuk saya, ya. Bismillah. Habis ini kita lanjut lagi. Elemen yang berikutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini memerlukan diskusi. Dengan siapa mahasiswa itu harus berdiskusi? Tentu dengan mitra penelitiannya. Mitra penelitiannya. Yang paling penting juga adalah dosen pembimbingnya. Jadi dosen itu merupakan key players, ya, bersama-sama dengan Anda sebagai peneliti. Nah, dari situlah barangkali baru bisa didiskusikan bagaimana, ya, solusi tentang apakah step berikutnya itu publikasi misalnya. Kapan harus dipublikasikan? Untuk S1, S2, dan S3 ini tentu jurnalnya barangkali beda-beda, Q3, Q2, Q1, begitu ya kira-kira. Nah, kalau dia didanai oleh, ya, sumber dananya ini dari lembaga penelitian, dari Dikti, dari industri, ini tentu saja ada harus ada laporan pengeluaran pendanaan dan ada tuntutan publikasi. Jadi ini harus dibicarakan dengan dosen.
Nah, yang berikutnya, memungkinkan nggak ini menghasilkan paten, ya, supaya kesannya adalah penelitian itu, ya, from lab to market. Jadi supaya ada unsur inovasi di sana. Inovasi itu baru ada kalau hasil penelitian, invention, penelitian, dan setelah itu masuk ke pasar, ya, jadi revenue. Nah, pada saat itu inovasi itu baru bisa diperhitungkan. Oleh karena itu sebuah tuntutan riset itu ada ukurannya. Itu disebut dengan TRL, ya. Ya. Ini TRL ini sampai 9. Jadi ini juga harus diperhitungkan oleh seorang peneliti. Persoalannya sekarang, mahasiswa itu harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan mitra penelitiannya, dengan katakanlah dosen pembimbingnya yang harus proaktif, ya, untuk menanyakan, untuk mengajak berdiskusi. Oleh karena itu harus dipelajari di mana karakteristik masing-masing dosen berbeda. Di Indonesia, di luar negeri itu sama, jadi nggak ada yang sama, ya, tipe dosen itu. Ada yang senang mengajak untuk berdiskusi, mendengarkan apa keluhan mahasiswa di dalam risetnya. Ada juga yang membiarkan. Oleh karena itu, Andalah sebagai peneliti yang harus proaktif, karena Anda yang tahu kapan harus dipublikasikan ini, Anda yang tahu kapan harus tamat. Ya, ini bagian akhir. Jangan skip, terus simak, karena di sini adalah poin penting, ya, poin penting. Jadi terakhir, seorang peneliti, seorang mahasiswa, tentu bersama dosennya harus bisa memonitor. Dosen tentu tugasnya memonitor, tapi self-monitoring itu ada pada mahasiswa. Bagaimana caranya? Barangkali kita bisa lihat dalam diagram ini. Kalau setiap elemen ini, ya, paling tinggi nilainya katakan 4, ya, 4 itu perfect. Artinya dari sisi subjek kita lihat ini sudah kita pahami, sudah benar, dan kalau tadi grace block, dia itu sudah selesai barangnya, ya. Kemudian variabelnya juga sudah jelas, ya. Di awal tadi kita ingin mengukur respon strukturnya, dan kita ingin mengukur berapa serapan air limpahan yang bisa didapat, ya. Kemudian kita juga sudah bisa menggunakan instrumen yang baik. Barangkali di sini kita sudah mendapatkan nilai 4. Tetapi mahasiswa banyak stuck, ya, kebanyakan mampet, ya, karena too much information flowing adalah pada analisis. Data sudah ada, bagaimana menganalisis data itu, ya, karena satu hal, dia melupakan apa tujuan penelitian. Karena pada akhirnya ini harus bisa menjawab tujuan penelitian, harus bisa menutup gap. Nah, untuk itu ada satu peran sentral satu lagi yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu dosen, ya, untuk mengulang. Jadi di sini kita harus lihat, walaupun di sini karena analisisnya mungkin masih kurang, berarti di sini. Jadi peran diskusi dengan dosen ini penting. Nah, kapan ini kita dapat? Tentu bisa bulanan, ya, bisa mingguan, ya, dalam bentuk seminar lab katakan. Nah, kalau analisisnya di sini katakanlah ini nilai 2, tentu hasil pun ini belum ada ini, ya, barangkali masih 2.
publikasi tentu di sini belum bisa, masih satu, ya. Bicara paten apalagi, ya. Dana katakanlah tersedia, ya. Nah, apabila ini kita hubungkan, ya, bila ini kita hubungkan, oke, ini bagus, sorry. Nah, kita dapat ini satu, dapat ini dua, dapat ini, oh sorry, ini ke sini ya, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, ini ke sana. Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah sebuah, katakan ya, sebuah spider web atau payung yang masih bolong. Nih, bolongnya di mana? Bolongnya ya di bagian ini. Inilah yang bolong. Inilah yang harus segera ditempel. Inilah yang harus segera dikejar kinerjanya. Ya. Agar apa? Agar tidak stuck, agar tidak terlambat. Nah, mahasiswa di sini harus proaktif. Ya, menggunakan semua fasilitas teknologi, ya, fasilitas komunikasi, ya, hardware, software, everything fokus kepada penelitian ini. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, dan untuk mahasiswa saya yang mengambil kuliah ini adalah bagian daripada kuliah metodologi penelitian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.